Memutuskan untuk mundur setelah kamu memilih poligami itu karena hal itu bakalan aku rasakan seumur hidupnya aku. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu seperti itu. Saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Drama cinta segitiga antara Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli kini kian memanas. Situasi ini semakin menyita perhatian publik setelah pengakuan mengejutkan dari Inara Rusli yang mengaku luluh dan kembali berada dalam pelukan Insanul Fahmi. Sikap Inara pun menuai beragam tudingan miring. Namun demikian, ia tampak tak bergeming sedikit pun. Hingga kini, Inara tetap memilih bertahan sebagai istri Insanul Fahmi dengan keyakinan bahwa pernikahan mereka telah sah secara agama. Di sisi lain, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Wardatina Mawa. Sebagai istri sah secara hukum negara, Mawa terlihat berada di titik kelelahan. Di tengah perjuangannya menempuh jalur hukum, ia seolah mulai letih menghadapi drama rumah tangga yang terus berlarut dan menguras emosi. Perlahan, Mawa tampak memilih untuk menarik diri, bahkan mempertimbangkan mundur dari konflik panjang yang selama ini membelit kehidupannya. Memutuskan untuk mundur setelah kamu memilih poligami itu karena hal itu bakalan aku rasakan seumur hidupnya aku. Dan aku nggak bakalan kuat menjalani hari demi hari dengan membayangkan sosok perempuan yang bakalan ada di kehidupan kita nanti. Insya Allah kamu bahagia terus, dan insya Allah aku pun begitu menikmati hari demi hari walaupun penuh dengan luka, trauma yang ada sebelumnya. Tapi bismillah aku bakalan bisa untuk pulih hari demi hari demi kewarasan dan mental Afnan juga. Perasaannya bersyukur Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Allah jadikan aku sosok yang kuat untuk saat ini, dan satu harapan aku, semoga bahagia ya ke depannya. Mohon doanya juga, semoga aku bisa kuat menjalanin hari demi hari, pahit manisnya kehidupan. Insya Allah, karena ada Afnan, pasti aku akan kuat. Bismillah. Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui keluarga saya dan mau berklarifikasi sebenarnya. Dia juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Ya kalau itu kan hak ya. Apakah Mbak Mawa masih mau mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul atau mau mengakhiri, itu kan semua kembali kepada hak privilege yang dimiliki oleh Mbak Mawa itu sendiri gitu loh. Tapi kita mungkin orang yang mengetahui persoalan ini, kita mendoakan yang terbaik lah buat mereka apapun itu gitu loh. Karena apa, kasihan lah anak jangan sampai juga menjadi korban. Tapi Insan selalu bilang ke saya bahwa Mbak Mawa itu sebetulnya orang baik. Tetapi orang-orang di belakangnya ini yang mendirect dia, yang membuat Mawa jadi susah dia untuk komunikasinya gitu loh. Kata dia, ini kan saya suaminya gitu. Kenapa dia harus mendengarkan orang lain dibanding suaminya sendiri, itu sih. Ya, kita doakan aja yang terbaik lah buat Pak Mawa. Saya selalu menyarankan ya, penyelesaian persoalan ini bisa dicari solusi dengan cara tetap mengedepankan asas ya perdamaian itu lebih baik lah. Ya, restoratif justice itu adalah lebih baik. Apalagi di KUHP yang baru ini, pasal-pasal yang bicara tentang restoratif justice itu jauh banyak banget. Jadi lebih mengedepankan penyelesaian secara
kekeluargaan secara musyawarah, tapi dengan mengedepankan mengembalikan kerugian daripada si korban itu sendiri gitu loh. Jadi berdamai tapi tetap dipulihkan kembali hak-hak orang yang merasa tercederai atau orang yang memang dia menjadi korban gitu loh. Jadi memang kan terakhir kita hadir itu kan sebatas memberikan klarifikasi. Ya, saat ini kita sedang berkoordinasi juga dengan penyidik, kita mengirimkan surat permohonan atau keberatan, dan juga kita sudah mengirimkan rencana permohonan RJ. Akan ada perdamaian dengan Mawa kan? Mudah-mudahan insya Insya Allah. Allah, panggilan selanjutnya ada kita ikutin aja. Kita ikutin semuanya. Dan saya berharap juga kita juga mau akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu, seperti itu. Belum, karena beda tempat, beda. Oh, sama Insanul aja berarti. Iya, baru itu. Jadi satu-satu, step by step. Alih-alih memilih menjauh setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, Inara Rusli justru menunjukkan keseriusannya sebagai seorang istri. Ia disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah besar, yakni mengesahkan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi di mata negara melalui proses isbat nikah. Meski upaya tersebut tak berjalan mulus karena masih terganjal restu Wardatina Mawa sebagai istri pertama, Inara tampak tak gentar. Langkah ini seolah menjadi bukti bahwa status yang disandannya bukanlah sekadar main-main. Di tengah derasnya tekanan dan sorotan publik, Inara ingin menegaskan komitmennya, sekaligus memperjuangkan pengakuan hukum atas pernikahan yang selama ini ia yakini sah secara agama. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam. Jadi ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Saya belum bisa memberikan komentar banyak. Saat ini masih pernikahan antara Mawa dan Insan sah secara hukum. Jadi nggak ada yang diperdebatkan lagi. Kenapa nggak fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini, karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan, daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Di sisi lain, hingga kini Inara Rusli masih terus menindaklanjuti kasus bocornya rekaman CCTV dari rumah pribadinya yang kemudian dijadikan alat bukti dalam laporan polisi oleh pihak Wardatina Mawa. Merasa privasinya telah diinjak-injak, Inara pun tak tinggal diam dan langsung mengambil sikap tegas. Ia membongkar fakta bahwa pelaku pengambilan rekaman CCTV tersebut diduga kuat merupakan orang terdekatnya sendiri, yakni sang sopir berinisial A. Inara menuding, rekaman itu diambil dengan cara membobol sistem keamanan rumahnya secara ilegal. Tak main-main, sebagai bentuk perlawanan atas dugaan pelanggaran tersebut, Inara pun memilih melaporkan balik kasus dugaan ilegal akses ini ke pihak kepolisian. Si A ini kan pekerjaannya kan driver, dia udah lama loh. Ya, supir Inara dari zaman Virgon gitu loh. Nah, jadi makanya dia nggak sampai berpikir sampai sejauh itu Mbak Inaranya gitu loh. Nah, ternyata dia bilang si Mr. A ini sampaikan dia juga akan menemuin inisial V, ya kan? Ya, ternyata dia juga nemuin inisial P yang dulu adalah manajer Inara Rusli, yang sekarang adalah manajernya Mawa. Ini kan masih ibaratnya orang-orang terdekat, ya kan? Kok bisa setega itu inisial P sudah memanajeri Inara, kok bisa juga memanajeri Mawa? Karena sekecil apapun Mbak Inara ini kan cerita ke Putri, ternyata Putri ceritakan lagi, ya kan? Sampai dia akhirnya ada di akun
akun gosip ya kan. Nah disitulah udah mulai menyebar gitu. Inilah yang sekarang lagi diselidikin oleh kepolisian ya kan. Kok bisa CCTV itu dari rumah Inara kemudian diambil Agung terus bisa nyampe ceritanya, singkat cerita bisa nyampe ke tangan Mbak Mawa itu gimana? Nah ini yang sekarang lagi digali. Kemudian juga bukan nyampe hanya ke Mawa tetapi juga nyampe ke kakak kandungnya Mawa ya kan, yang oknum polisi tadi gitu loh. Dan itu pun inisial N kalau nggak salah. Nah itu pun komunikasi inisial N ini komunikasi juga dengan inisial P. Iya kan, jadi bukan hanya dengan Mawa tapi juga sudah menyeberang komunikasi dengan si P ini gitu loh. Dan itu jelas banget ada statement yang bicara gimana caranya Insanul itu ya diproses biar dia betul-betul ditetapkan nanti di Polda Metro sama penyidik tersangka, dia nanti ya merengek-rengek, ya kan kita peras aja di situ gitu. Nah itu yang kita mendengarnya sendiri, aduh. Padahal dari awal sebetulnya kita sudah menghormati sikap atau tindakan dari Mbak Mawa untuk mengambil langkah hukum ya. Karena apa? Dia mencari keadilan, mencari kepastian, ya kan? Mencari kepastian hukum. Tetapi ketika ditunggangi dengan ini, dengan yang tadi itu ada embel-embel ini kan jadi cerita kan berbeda gitu loh oleh Barreskrim Mabes Polri. Makanya kita tunggu, kita percayakan kepada penyidik mereka untuk menuntaskan, mengklirkan ya kan, agar betul-betul persoalan ini jelas dan lebih terang gitu loh. Sebelumnya, Inara Rusli telah memutuskan untuk mengakhiri drama panjang ini dengan langkah resmi. Ia mencabut laporan polisi terhadap Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya pada Senin, 29 Desember 2025 lalu. Diketahui, Inara sempat melaporkan Insanul atas dugaan penipuan lantaran merasa dibohongi mengenai status sang pengusaha yang ternyata masih memiliki istri sah. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui proses mediasi, Inara akhirnya memilih menghentikan jalur hukum tersebut. Keputusan ini diambil sebagai bentuk upaya meredam konflik yang kian berlarut, sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian masalah secara lebih tenang dan kekeluargaan. Alhamdulillah Ya. Bentar Kak. Proses damai itu kan. Apa tangannya dong? Mungkin agak mundurin dari situ ya. Kita udah berdamai juga, udah melalui proses mediasi juga kemarin sama Ibu Yaya. Jadi ya kami keluarga udah diketemukan juga antar keluarga. Jadi ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan RJ juga ya. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Jadi pencabutannya. Boleh Pak. Karena ini perdamaian antar keluarga. Ya kalau menurut saya ya itu seharusnya menjadi positif kan, karena untuk apa kita saling berperkara gitu kan, saling melapor gitu. Ya, salah satunya ini LP-nya si Mawa ini, karena kan kita ujungnya kan ingin bermediasi, karena hubungan antara Mawa dan Insanul ini kan juga masih keluarga statusnya kan, dan masih mempunyai anak gitu. Kasihan juga nanti anaknya itu sebagai korban. Kita lebih concern ke keluarganya aja sih. Ya sementara ini kan tidak ada gitu, karena yang menjadi korban dan pelapor ini kan dari pihaknya Inara gitu. Jadi memang nggak ada keterkaitan dari Bang Insan. Makanya mereka dipanggil itu di sini sebagai saksi statusnya. Kami tim kuasa hukumnya dari Pak Tommy Tri Yunanto, karena hari ini kebetulan beliau tidak bisa hadir, sehingga diwakili oleh kami untuk mendampingi saksi yang berinisial V ini. Untuk saksi sendiri belum berkenan hari ini untuk bisa ditampilkan di hadapan media sendiri. Untuk perkembangan saat ini tidak jauh berbeda dengan minggu yang lalu, bahwasannya terkait pengembangan perkara yang telah dilaporkan terkait masalah illegal access dan transmisi ilegal dokumen atau informasi elektronik. Oleh karena demikian tidak jauh berbeda juga
terkait bukti-bukti apa yang sudah dilampirkan oleh dari pihak saksi itu sendiri, bahwasannya bukti-bukti yang merujuk pada siapa yang melakukan akses ilegal dan juga orang yang melakukan transmisi secara ilegal terkait dokumen-dokumen elektronik tersebut. Untuk saksinya masih inisialnya Pi, sama yang seperti yang kemarin ini masih dalam statusnya masih saksi mahkota, saksi istimewa yang saksi kunci. Untuk saksi yang sekarang kita dampingi itu adalah rekan dari bisnisnya si pelapor itu sendiri. Karena tadi juga kita memberikan berkas-berkas atau bukti-bukti terkait masalah dalang utama, terkait masalah illegal akses dan juga transmisi ilegal. Jadi yang kita persoalkan adalah akses ilegalnya dan penyebaran secara ilegalnya itu sendiri dari dokumen atau informasi elektronik itu sendiri. Luluh oleh itikat baik yang ditunjukkan, Inara pun mengakui bahwa dalam kesempatan tersebut, ia telah sepakat berdamai dengan Insanul Fahmi. Ia mengaku tersentuh dengan keberanian Insanul yang secara langsung menemui keluarganya untuk memberikan klarifikasi atas berbagai persoalan yang sempat mencuat. Bagi Inara, pengakuan atas kesalahan serta permintaan maaf yang disampaikan Insanul menjadi alasan kuat untuk kembali membuka hati. Sikap itu pula yang akhirnya mendorong Inara memberikan kesempatan kedua bagi kelanjutan rumah tangga siri yang telah mereka jalani. Jadi udah berapa kali pertemuan antar keluarga, ya kan? Kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga, ya udah kita jalankan seperti itu. Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya, jadi Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya, tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Kalau selama ini yang saya ketahui ya Bang Insan dan saudari Inara itu memang saat ini hubungannya baik-baik saja. Mungkin makanya kan mengarah ke mediasi ke sana ya. Seperti itu sih. Oh, itu setelah dimediasi oleh Buya Yahya. Pada saat itu sebenarnya Mawa diundang juga, Buya Yahya coba mengkomunikasikan juga ke Mawa. Jadi harusnya memang mediasinya kita bertiga sih. Tapi karena mungkin dari Mawanya aku kurang paham, tidak direspon mungkin apa gimana. Jadi waktu itu memang yang hadir beberapa orang aja sih, termasuk aku dan Nina. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.